kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu setia dalam hidup kami. Engkau yang selalu memegang tangan kami Tuhan, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup, Pimpin jalanku. pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah setiap hidup kami. Kasih-Mu mengubah Amin. hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku
bersamaku hidup. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Tuhan. Hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Engkau alasan. Sekali lagi saudara, dengan satu kerinduan datang kepada Tuhan. Yesus Pegang erat tangan kami. Oh, ku tak dapat hidup. Terima kasih Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Selama ku hidup, Kau alasan, Engkau alasan. Selama Engkau alasan, selama ku hidup. Mari sembah Dia. Haleluya. Yesus. Haleluya. Datang kepada Tuhan saudara. Ini setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, sembah Dia. Oh, Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami hidup, mendorong, menguatkan dan membangun kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, untuk menaikkan pujian penyembahan kami, untuk mendengarkan firman-Mu, beribadah dan melayani Engkau. Kiranya Tuhan Engkau menguduskan kami, mempersiapkan kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, suci sempurna seperti Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami buka di hadapan Engkau. Inilah hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya nyatakan apa yang tidak benar, apa yang tidak baik, supaya kami diperbaiki Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah yang menolong kami mengerti, menangkap isi hati Tuhan melalui firman Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini tema yang saya berikan adalah hati-hati dengan mulut. Kita semua bersalah, kata Alkitab, dalam banyak hal, terutama dalam perkataan. Kalau orang sempurna, maka perkataannya pun sempurna. Jadi kalau kita sudah sempurna dengan kata-kata, berarti kita sudah sempurna. Ya, Alkitab mengatakan itu. Sebab kita belum sempurna, kata-kata kita juga belum sempurna. Makanya kita perlu hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan mulut kita. Yesaya 50 ayat yang keempat, terutama 4a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, Ya. supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ini lidah seorang murid adalah perkataan yang baik, perkataan yang membangun, memberi semangat. Jadi Tuhan inginkan kita mempunyai mulut seperti atau lidah ya seperti seorang murid. Lanjut dibaca. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, Ya. untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, sekarang kita juga harus belajar peka, tajam mendengar apa kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan tadi supaya kita mempunyai lidah seorang murid. Ya, murid yang baik mengikuti guru. Perkataan Tuhan Yesus tidak ada yang salah. Ya, perkataan kebenaran itu benar, makanya disebut kebenaran, tidak ada yang salah. Tetapi kita ini harus belajar seperti seorang murid, bahwa lidah kita ini harus menjadi lidah seorang murid dengan perkataan yang baik, memberi semangat, membangun semangat. Jadi temanya hari-hari ini adalah mulut kita, perkataan kita. Ini tanda kesempurnaan. Ya, kalau kita sempurna, tidak salah omong, tidak salah bicara, tidak salah bertindak. Karena itu kata Efesus 4 ayat 29, janganlah berkata yang kotor, katakan yang baik. Tolong dibaca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Ya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, Untuk membangun di kita, mana perlu. di mana perlu kita membangun, memberikan kata-kata yang baik, membangun semangat, mendorong untuk maju dan sebagainya. Jadi murid-murid Tuhan harus mempunyai perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang menipu, bukan perkataan yang dusta. Untuk apa? Membangun. Sebab perkataan sia-sia, perkataan tidak benar, satu hari kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari Setiap penghakiman. kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi bukan hanya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dengan hidup ini, tapi apa yang kita katakan itu juga kita akan berhadapan dengan penghakiman. Lanjut. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, Menurut ucapan kita dibenarkan. dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, jadi jangan ada fitnah, jangan ada gosip, kata-kata kotor, bohong, apa itu sekarang, hoax, ya, ujaran kebencian. Nah, itu semua nanti dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, ada orang bilang, saya tidak pernah bohong. Saya tidak pernah mengeluarkan kata hoax. Saya selalu berkata yang benar. Ya, tidak ada sesuatu yang menyakiti perasaan orang. Saya tidak ucapkan. Tapi banyak kali kita tidak sadar, kita mengetik di HP tertuju pada orang atau tertuju pada teman, lalu kita menyinggung orang. Itu termasuk adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan. Jadi hati-hati juga dengan tangan kita yang mengetik-ngetik. Jadi kata-kata itu dalam hati kita diungkapkan melalui ketikan di HP kita. Dikirim WhatsApp. Ini pun dipertanggungjawabkan. Ya. Sekarang banyak orang menggunakan rekaman suara. Rekaman. Kalau kita bicara dengan orang, hati-hati kata orang. Sebab itu bisa direkam. Saya bilang, ya kalau telepon biasa mungkin bisa. Kalau WhatsApp bisa direkam. Nggak bisa ya? Saya nggak tahu. Nah, kalau bicara direkam. Ya. Ada seorang hamba Tuhan. Dia minta supaya seseorang hamba Tuhan lain itu merekam orang ini waktu bicara. Apa yang dia katakan benar atau tidak, atau apa, ada bukti rekaman. Ya. Nah, ketika hamba Tuhan yang satu ini mau merekam, tidak bisa. Lalu hamba Tuhan ini berkata kepada hamba Tuhan yang lain itu, sudahlah, tak usah direkam. Karena apa? Karena di sana rekamannya lebih ampuh. Betul ya? Kita rekam bisa terhapus. Kita rekam terlalu banyak simpan di memori HP kita akan penuh. Mau cari juga susah. Betul ya? Sudahlah, serahkan rekaman di atas. Dia mendengar perkataan saya, dan orang itu juga didengar perkataannya. Di atas tidak bisa salah rekamannya. Tidak bisa terhapus. Sampai orang itu menghadap dari hari penghakiman. Itu rekaman. Kita tidak bisa bilang, Tuhan, saya tidak ngomong itu. Saya tidak ngomong, sumpah. Tidak ada. Ya. Hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan mulut. Jika kita tidak pernah salah, saya ulangi, dengan kata-kata, maka kita sudah sempurna. Karena Tuhan tidak pernah salah. Alkitab firman Allah tidak pernah salah. Alkitab itu sumber kehidupan, perkataan Allah yang benar. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Jangan sampai menyakiti orang,
baru kita bilang, ya saya tidak melakukan itu. Hati-hati dengan apa yang kita ungkapkan. Di sana dicatat, tidak usah direkam. Rekaman di sana luar biasa. Ya, puji Tuhan. Nah, banyak keuntungan kalau kita biasa mengatakan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Itu banyak keuntungannya untuk kita gereja Tuhan. Dalam Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, nah perkataan kita harus jujur. Kejujuran. Ya, ini yang akhir zaman jarang ada orang jujur. Ya. Terus yang menolak untung hasil pemerasan, nah ini jangan ambil untung yang tidak halal, tidak benar. Ya. Terus yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, nah ini yang banyak korupsi, menerima suap. Terus yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. nah ini jangan dengar-dengar kalau ada orang membicarakan orang lain, apalagi dengan kepahitan hati. Tuh, menumpahkan darah. Sebab orang yang pahit hati itu sama dengan pembunuh. Ya, terus Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. ya kita tak usah lihat kejahatan, tutup mata. Ya. Terus Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. ya, Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. ya. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Saudara mau dipelihara Tuhan? Mau? Rotinya disediakan, apalagi ya, minumnya pun terjamin. Sebab orang ini hidup dalam kebenaran. Saya percaya orang yang hidup dalam kebenaran pasti dipelihara. Rotinya disediakan, air minumnya pun ada. Apalagi tidak mau korupsi, tidak mau curi, menolak untung hasil yang tidak benar. Ya toh, jangan bilang cuma satu kali ini aja, kapan lagi bisa dapat. Cepat habis. Ya. Nanti ada anaknya yang sakit, nanti ada apanya lagi sakit, bocor ke sana keluar, uangnya keluar, habis. Seperti apa dikatakan, ya, ditaruh dalam pundi-pundi yang lobang, bocor. Itu orang yang tidak benar, tidak jujur. Ya, jadi bukan hanya kata-kata kita, tapi kelakuan hidup kita ini dan perkataan kita pun harus jujur. Kan bengkok-bengkok. Apalagi jadi hamba Tuhan harus jujur. Untuk apa merekam? Ya saya cuma mau supaya bisa ingat-ingat. Kenapa mesti? Anda kan dulu tidak pernah merekam, ngomong-ngomong dengan saya, sekarang kok rekam. Jadi jujur, kenapa? Harus berkata jujur. Supaya saya ada bukti nanti, oh kamu memang ngomong ini. Itu aja. Ini juga perkataan kita harus jujur. Karena di sana direkam. Rekamannya pokoknya aman. Ya. Nah, orang yang berbicara jujur ada perlindungan spesial dari Tuhan dan pemeliharaan dari Tuhan. Dia tidak khawatir akan hari esok. Hari ini bisa makan, besok ada susahnya sendiri. Tapi belajar berkata jujur. Ya, orang jujur itu air minumnya disediakan. Dikatakan, ya. Nah, jangan dengar tentang orang yang pahit hati menceritakan itu tentang penumpahan darah. Orang pahit hati itu membunuh. Tutup telinga. Atau beritahu yang sebenarnya, yang sebaiknya. Jangan seperti itu. Ya, berkatalah jujur. Kejujuran itu adalah perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan.
berkata dengan jujur. Ini adalah perintah yang paling mendasar dari Tuhan. Jujur. Ya, kejujuran. Jangan seperti Herodes. Herodes bilang sama orang-orang Majus itu yang mencari Yesus bayi lahir itu melalui bintang. Herodes bilang apa? Kalau sudah dapat ya di mana bayi itu, kirim kabar sama saya. Nanti saya datang juga memberi persembahan. Herodes ini dusta, tidak jujur. Sebab kalau bayi Yesus itu sudah diberitahu, dia datang untuk apa? Membunuh. Tuhan mau kita ini berbicara dengan jujur. Dan itu integritas yang dituntut oleh Tuhan. Perkataan yang benar walaupun memang kita semua tidak sempurna. Kadang-kadang keluar, aduh Tuhan saya salah omong tadi. Saya berdusta Tuhan, ampuni saya. Harus segera. Dan itu dimungkinkan kalau kita hidup dalam kebenaran dan hidup dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang selalu menginsafkan kita. Kamu tadi sudah salah berpikir, kamu sudah salah berkata. Hatimu itu tidak benar. Itu Roh Kudus yang memberitahu. Hatimu itu ada akar pahit, hatimu itu ada iri hati, hatimu itu ada kebencian. Kita bersyukur bahwa di akhir zaman ini Roh Kudus akan dicurahkan lebih banyak supaya hidup kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh yang menginsafkan kita akan setiap kesalahan, kekurangan kita. Kita bersyukur, jangan mendukacitakan Roh Kudus. Salah satu yang bisa mendukacitakan Roh Kudus, perkataan tidak jujur. Perkataan yang tidak benar. Anak-anak ditanya, dari mana kamu? Oh, tadi dari belajar, Mam. Padahal dari mana? Dari mall. Tidak jujur. Anak-anak mesti jujur. Ditanya mamanya dari mana? Oh, dari sekolah. Memang dari sekolah. Ya. Dan orang tua mesti jujur. Jangan ajari anak tidak jujur. Anak kecil itu lebih baik daripada orang tua biasa. Lebih baik. Ada seorang ibu banyak utangnya. Tukang tagih sudah datang. Ketok pintu dari jauh dia ada. Wah, tukang hutang datang. Tukang tagih hutang. Dia pesan anaknya yang baru 4 tahun. Rudi, nanti kalau itu om, lihat dulu sini. Mama kasih lihat itu om. Nah itu om. Dia kalau datang ketuk pintu, cari mama, bilang apa? Bilang mama lagi sedang keluar rumah. Anak ini bilang, baik mama. Saya akan bilang seperti mama bilang. Oke. Mamanya sudah senang. Sembunyi di kamar mandi. Tukang tagih hutang datang. Ketuk. Anak ini datang. Ada mamamu? Oh ya, tadi mama pesan kalau om datang, mama bilang mama sedang keluar, sedang tidak di rumah. Hah? Mamamu ngajar begitu? Jadi mama ada di rumah. Mamanya ngajar apa? Ajar anak tidak jujur. Bohong. Ya, biasa bohong. Biasa bohong, Edgar. Biasa bohong. Hah? Pernah bohong? Pernah bohong? Pernah. Sudah minta ampun sama mama. Sudah minta ampun sama Tuhan. Nanti minta ampun mama ya. Minta ampun Tuhan. Saya bohong Tuhan. Padahal mestinya jujur anak itu.
Nanti kalau besar dia suka bohong, mamanya pukul dia. Hei, bohong ya, bohong ya. Pada siapa kasih contoh? Orang tua. Alangkah kokohnya kata Alkitab, perkataan yang jujur, kokoh, kuat, dan itu diinginkan Tuhan. Ya. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan. Orang benar bersuka cita, terus Dan berlindung padanya. ya, Semua orang yang jujur akan bermegah. orang benar itu bersuka cita, nggak ada tuduhan di hati. Kalau orang ada tuduhan di hati, hati nuraninya mengatakan kamu tidak benar, kamu tidak benar, kamu tidak benar, jadi takut. Tapi kalau kita tidak ada yang tidak benar, nggak ada yang takut. Contohnya siapa? Hawa, Adam. Adam, di mana engkau? Tuhan, waktu aku dengar bunyi langkahmu, aku menjadi takut, kata Adam kepada Tuhan. Kenapa kamu menjadi takut? Kenapa kamu takut, Adam? Nah, Adam bilang apa? Tuhan, istriku yang dia suruh saya makan buah, jadi saya makan. Tidak jujur. Padahal pesan Tuhan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu siapa yang terima pesan? Adam. Adam yang menyalurkan kepada istrinya yang belakangan dibentuk dari rusuknya Adam. Ya. Kalau papanya, mamanya suka dusta, anaknya semua dusta. Nggak ada perkataan benar. Nah, kapan Tuhan memberkati kita? Kapan rotinya disediakan? Kapan minumnya tersedia? Kalau kita tidak berkata-kata yang jujur. Karena itu dikatakan Mazmur 64 tadi, orang benar bersuka cita. Tidak ada tuduhan. Tidak ada di dalam hati nuraninya suara yang sumbang. False. Ya. Dan karakter Allah yang diinginkan adalah jujur. Orang jujur itu akan bermegah. Jujur. Kalau saudara tidak mau kasih tahu tentang pribadimu, tidak usah bicara. Sorry, itu pribadi saya tidak kasih tahu. Nah, ini lebih bagus. Ya, daripada seakan-akan menceritakan tapi tidak jujur. Jadi orang Kristen itu punya integritas. Yang diinginkan Allah itulah kejujuran, perkataan yang baik, tidak berdusta. Karena di sana direkam. Pada hari penghakiman, kita tidak bisa katakan, Tuhan saya tidak ngomong itu. Tuhan bilang ini rekamannya. Nah itu sekarang banyak orang belajar itu, merekam. Ini ngomongnya. Itu, ini. Nah, jadi kalau ada orang nelpon saya tanya, kamu rekam saya? Tidak om. Nah, kalau tidak sudah kita bicara. Kalau rekam saya tidak mau bicara. Untuk apa kamu rekam? Om biasa tidak merekam. Sekarang merekam. Nah, ya. Jadi dia mau cari pegangan nanti, ini buktinya. Nah, kamu ngomong toh? Nah, itu, ya. Jadi kita mesti jujur, tulus, benar, perkataan, perbuatan. Di akhir zaman menyongsong Tuhan, kita harus terdapat nanti sempurna seperti Tuhan. Tidak ada cacat celah. Itu baru mempelai perempuan Tuhan yang layak bersanding dengan mempelai laki-laki. Tapi memang sayangnya kita ini adalah
Keturunannya siapa? Adam. Coba baca Adam, Kejadian pasal 3. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, Ya. aku menjadi takut karena aku telanjang. Nah, Sebab itu aku bersembunyi." ya. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ya. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Ini ketidakjujuran Adam. Salahnya dia dilempar kepada istri. Yalah. Kenapa kamu takut? Apa kamu makan buah? Oh, perempuan yang suruh saya makan. Tidak jujur. Perkataannya pun tidak benar. Seharusnya Adam menjawab apa sama Tuhan? Tuhan, ampuni saya makan itu buah. Karena firman Tuhan datang kepada Adam dulu. Baru Adam menceritakan pada istrinya. Itu tidak boleh dimakan, kata Tuhan. Nah, istri juga mendengar firman Tuhan melalui suaminya, tidak menangkap dengan baik. Makanya saudara dan saya ketika membaca dan mendengar firman Tuhan melalui Alkitab kita ini yang 66 kitab, harus mendengar dengan teliti. Harus mendengar dengan saksama, harus membaca dengan baik. Kalau tidak, bisa salah. Ular bilang, enggak lah, Hawa salah kamu. Begini firman Tuhan, semua buah tidak boleh dimakan. Kecuali yang satu ini. Diputar balik. Iblis itu pendusta. Bapaknya pendusta. Nah, kalau banyak orang Kristen tidak belajar Alkitab di akhir zaman ini, bisa kena dusta. Dustanya nabi palsu, dustanya guru palsu, penginjil palsu, orang Kristen palsu, penyesat. Makanya Matius 24 mengatakan, dan banyak orang disesatkan, banyak orang tersesat karena tidak tahu jalan. Firman ini pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Belajar ini tidak ada rugi. Belajar buku yang banyak di sekolah mendatangkan ilmu yang mengisi otak kita yang seperti kepalan tinju ini. Biapong kata orang Manado. Bakpao. Kalau orang itu mati, bakpaonya hancur di dalam tanah. Karena dari tanah engkau diambil kembali ke tanah. Kata Tuhan kepada Adam, setinggi ilmu apapun hanya bau tanah. Selama kita hidup, mari kita gunakan ilmu untuk menolong orang. Tetapi bukan ilmu yang tinggi itu yang membuat kita bisa jadi besar sepertinya, besar. Ya, tapi Tuhan mau ini bukan isi otak. Firman itu mengisi hati kita. Memang melalui saluran ya di dalam pikiran kita, otak kita masuk di hati. Makanya Alkitab mengatakan perkataan Tuhan itu yang hidup disimpan di mana? Di dalam hati. Mengerti dengan hati. Bukan hanya mengerti dengan ini. Coba itu contoh penabur. Ada 4 macam tanah. Tanah seperti pinggir jalan. Tanah yang kedua berbatu-batu. Tanah ketiga, tanah yang ditumbuhi semak duri belukar. Dan tanah keempat, tanah yang baik. Orang yang mendengar firman, tapi tidak mengerti, lalu lupa. Datang roh jahat, iblis ambil curi. Pulang gereja, tidak ngerti apa-apa. Apa tadi khotbah ya hari Minggu?
Apa ya? Nah, ditangkap. Tanahnya, hatinya itu seperti pinggir jalan. Duduk di gereja, dengar firman, tapi pikiran ada di mall. Ya toh ya, orang muda. Hah? Makanya harus catat. Anak-anak saya bilang, Papa, tempat yang paling baik mencatat itu di HP. Oh, Papa enggak ahli di situ, bagaimana? Waktu baru-baru KKR November, putri saya itu anak nomor 3 mencatat khotbah Pak Pendeta Rubin semua lengkap di HP-nya. Terus ada pendeta di sampingnya lihat terus. Wih, dia lihat, dia baca. Wih, anak ini catat semua ini. Nah, pendeta ini kan tidak bisa. Terus waktu pulang, dia bilang, Pak, saya mau ikut numpang mengantar Pak Rubing pulang. Loh, Papa ndak bawa oto ini, mobilnya, coba tanya dia. Terus pendeta itu bilang, saya kasih naik di mobil. Ya, walaupun sudah 4 orang, masih tambah 1, ndak apa-apa. Tapi catatan khotbahnya semua transfer ke saya. Jadi anak saya bilang, oke, enggak apa-apa lah, saya transfer semua catatan khotbah saya kepada kamu, asal saya bisa ikut numpang. Jadi anak-anak memang mahir di situ, tapi berbahaya juga. Kalau tidak sadar, HP-nya on, nah ini yang bahayanya. Ya toh, jadi HP-nya yang dilihat, apalagi pelayang-pelayang, musik-musik itu. Ya, jangan ya. Boleh catat, boleh. Catat firman Tuhan. Tapi kalau tidak bisa menguasai diri, lebih baik jangan. Ambil kertas saja, catat di buku tulis. Tapi kalau kamu bisa, catat. Ya. Tuhan tolong kita semua ya. Amin. Ya. Karena tidak ngerti. Maka dia berkata-kata dengan ular. Coba baca Kejadian pasal yang 3. Nah, di sini perlunya kita ngerti, menangkap baik-baik firman Tuhan itu. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Ya. tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Perhatikan baik-baik. Apa kata ular? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini apa? Jangan makan buahnya. Begitu perkataan Tuhan atau tidak? Terbalik kan? Diputar balik. Setan memang pendusta. Yohanes 8 mengatakan bapaknya pendusta. Tukang putar balik. Ya, dia putar balik. Semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan. Kecuali yang satu ini. Nah, Hawa ini tidak ngerti firman. Hah? Kira-kira begitu ya? Kira-kira. Coba. Karena tidak ngerti. Baca terus. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Ya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Terus? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu. Nanti kamu mati. Kalau saudara periksa nanti apa kata Tuhan? Tidak ada yang dikatakan raba. Diputar-putar karena tidak ngerti. Ya, terus. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini bapaknya pendusta.
Dia menipu lagi manusia. Gak apa-apa toh, buat dosa 1 kali saja, kan belum tentu kamu besok mati. Nah ini bahayanya. Oleh karena itu kita ini harus punya Alkitab, belajar, baca, simpan di hati. Lalu keluar di mulut menjadi suatu kehidupan, menjadi berkat. Berkata yang jujur, berkata yang benar, menolak untung yang tidak benar. Maka orang ini, kata Alkitab, rotinya disediakan, air minumnya pun disediakan. Terus, Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, ya, matamu akan terbuka, ya, dan kamu akan menjadi seperti Allah, ya. tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah ini sudah dia tertarik. Ya, kamu sekali-kali tidak mati. Waduh. Padahal yang tidak Tuhan sebutkan, coba baca Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya, Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. ayat 2 dari Kejadian 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, dia kurangi kata bebas. Ya, kata bebasnya dikurangi. Terus ayat 17 Kejadian 2. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Ya, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Ya, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, dia tambah raba, nanti kamu mati. ditambah nanti. Padahal Tuhan bilang pasti mati, dia bilang nanti. Diputar balik. Bapaknya pendusta. Siapa itu dia? Iblis. Kalau kita suka berdusta, tidak berkata benar, maka kita juga adalah anaknya pendusta itu. Makanya Tuhan suruh kita berbicara jujur. Jaga mulut, karena di sana rekamannya disimpan. Pada hari penghakiman diputar kembali. Saya tidak omong ini omongannya. Kalau sekarang di dunia orang rekam, itu bisa hilang, bisa terhapus. Kan banyak sekarang digunakan itu toh, rekaman suara. Betul ya? Nah, ini buktinya, kamu ngomong. Ini ngomong. Ya sebaiknya tidak menggunakan kalau itu memang biasa berkomunikasi dengan temanmu. Sudah tidak usah. Tidak usah pakai direkam-rekam. Ya. Nah, makanya Tuhan ajar kita jujur. Bicaranya jujur. Adam tidak jujur. Siapa yang suruh kamu makan? Itu istri saya. Tidak jujur. Ya, istrinya ditanya, siapa yang suruh makan? Itu ular. Manusia seperti itu sampai hari ini. Kenapa kamu terlambat pulang dari sekolah? Aduh, tadi teman saya itu ajak makan, jadi saya pergi makan. Nah, jujur. Ya dah. Orang yang jujur itu dia bermegah. Orang yang benar itu ada sukacita. Dan Amsal 11 ayat 3 dan ayat 6. Perhatikan baik-baik apa kata firman. Lengkap Tuhan ajar kita, ajar saya dan ajar saudara. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Nah, orang jujur itu dipimpin oleh karena dia tulus. Orang tulus siapa bisa dapat? Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ada orang cerdik tapi tidak tulus. Ada orang tulus tapi tidak cerdik. Tapi Tuhan mau kita, hendaklah kamu tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, tapi tidak tiru kelakuannya, cuma cerdiknya diambil. Ya, hikmat. Ya, terus
tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, itu bagus sekali ini. Ya, ajaran firman Tuhan buat saya, buat saudara hari ini. Amsal 11 ayat 3 mengatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Orang jujur itu bisa dipegang kata-katanya. Ya. Orang dagang kalau sudah berapa jadinya jual 10.000, nanti naik kalau sudah bikin kontrak 10.000. Jangan bilang aduh ini begini jadinya 12.000 sekarang. Nggak jujur. Sumpah lagi, sumpah bocuan, tak untung, tapi untungnya banyak. Nah, ini orang dagang. Nah, itulah yang kita lakukan dulu. Ayat 6, Amsal 11. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Nah, kalau jujur, nanti kebenaran itu yang memerdekakan dia. Terus, Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. nah, Tuhan ajar kita menjadi orang jujur. Kata tadi Yesaya kita baca, orang jujur itu rotinya, minumnya disediakan, tidak kekurangan. Senang dia. Gajinya cuma sedikit, ya atur cukup situ. Sekarang saya mau kasih tahu saudara, Tuhan itu tidak suka kepada dusta, benci sekali. Adam berdusta, Hawa berdusta, ular lebih-lebih lagi. Tuhan yang kita sembah, Allah yang nanti kita kembali seperti dia, serupa segambar Allah. Itu tujuan kekristenan. Tuhan panggil saya dan saudara untuk nanti serupa segambar Allah, cocok mempelai pria dan mempelai wanita. Kalau kita belum bisa berkata benar dan jujur, belum sempurna, karena perkataan kita yang menentukan kita sempurna atau tidak. Barang siapa sudah tidak pernah berbuat salah dengan kata-kata, dia sama dengan orang sempurna. Sedangkan panggilan kekristenan kita bukan hanya untuk hidup nyaman di dunia, penuh dengan berkat, banyak tabungannya, tetapi Tuhan panggil kita untuk nanti satu waktu diolah oleh firman Allah, disucikan, dipimpin oleh Roh Kudus sampai satu hari kelak kita serupa segambar Allah kembali, suci sempurna. Itu panggilan Tuhan. Ada di mana? Di sana. Di pesta kawin anak domba. Di mana? Ada di Yerusalem surgawi. Di mana segala-galanya baru. Di sana tidak ada dusta. Di sana tidak ada orang berkata tidak jujur. Di sana orang seperti Tuhan semua. Pelan-pelan kita diolah oleh Tuhan. Memang katakan sama Tuhan, saya belum sempurna Tuhan, tapi saya mau takut Tuhan. Nah, takut Tuhan inilah menghindarkan kita dari jalannya maut. Modal yang paling kuat untuk menolong kita, takut akan Tuhan. Obadya, Elia bilang sama raja, aku ada di sini. Obadya bilang apa? Wah, bahaya. Nanti kalau tuang Elia diangkat oleh Tuhan tiba-tiba, raja datang, kamu bohong ya, dusta ya. Nanti padahal aku dari kecil, kata Obadya, dari sejak kecil aku takut Tuhan. Aku sungguh-sungguh takut Tuhan, kata Obadya ini. Jadi dia takut nanti raja bilang dia dusta. Jadi dia tidak mencintai dusta, tidak mau bicara salah. Sejak kecil. Tadi saya tanya anak kecil, kamu biasa dusta? Pernah. Sudah minta ampun belum? Nah, dari kecil. Tapi kalau dididik, orang tua jadi contoh. Tukang tagih datang, Pak, mohon maaf besok
saya bayar, besok baru ada. Jangan suruh anak. Nyong, bilang sama dia, mama tidak ada di rumah. Kan ngajari anak dusta. Jaga mulut. Jaga lidah. Gimana? Tuhan tolong kita semuanya. Amin. Amin. Tuhan tolong saya juga. Jangan saudara pikir sudah sempurna dengan kata-kata. Belum. Justru ini ayat-ayat Tuhan kasih muncul untuk saya baca tadi pagi. Untuk saya renung-renungkan. Ya. Siapa yang tidak pernah salah? Nomor 1, lempar batu sama dia. Semua pernah salah. Lebih baik kita hari ini mengaku Tuhan, itulah saya. Saya pernah tidak jujur, berkata tidak benar. Ya. Orang jujur dipimpin oleh apa? Tolong dibaca ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Ya, ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Inilah Tuhan mau. Tulus seperti merpati. Tapi cerdik. Ya, ada orang cerdik tapi tidak tulus. Bohong, nipu. Amsal 12 ayat 22. Ngeri ini tadi pagi saya baca ini. Aduh. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang dusta bibirnya apa? Kekejian. Itu artinya apa? Tuhan benci. Benci kepada dusta. Dari mana kamu, King? Mama tanya. Tadi dari gereja. Betul Betul. Ini contoh aja ya, King ya. Tapi King anak baik-baik kan. Nah, padahal King tadi dari mall dengan teman. Kon dia bilang dari gereja. Terus ditanya sama Ken. Ken, tadi King ada hadir? Nyanda. Oh, dia bilang dia ada di gereja. Nah, ketahuan. Ya dah. Pernah dusta? Pernah ya? Ya jujur. Dusta sama siapa? Mama. Yang mengaku sama mama. Mama pernah dusta sama papa? Pernah. Mengaku sama papa. Papa pernah dusta sama siapa? Kita mengaku sama Tuhan semua. Kita pernah bersalah dalam kata-kata. Tuhan mau kita jujur. Ya, jujur itu dipelihara Tuhan. Nah, jadi Taman Eden tadi contohnya. Dari sana Adam, Hawa, anaknya satu, siapa namanya? Siapa lagi satu? Mencoba berdusta lagi pada Tuhan. Siapa namanya? Kain. Kain bunuh adiknya, didatangi Tuhan. Kain, di mana adikmu? Masa Tuhan tidak tahu adiknya sudah dibunuh sama Kain? Tahu. Kenapa Tuhan tanya kepada Kain? Supaya tahu jujur atau tidak. Menyesal atau tidak. Kain, di mana adikmu? Mana aku tahu, jangan tanya saya. Begitu jawabnya. Manusia sudah tidak benar kata-katanya. Manusia sudah tidak jujur. Coba baca itu Kejadian. Pasal 4 ayat 8 dan 9. Kata Kain kepada Habel adiknya. Ya. Marilah kita pergi ke padang. Mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, Ya. tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia.
Terus Firman Tuhan kepada Kain, ya, di mana Habel adikmu di itu? mana Habel adikmu? Jawabnya, Jawabnya apa? aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Betul? Betul tidak tahu? Tahu. Sebab dia bunuh adiknya. Harusnya dia bilang, aku minta ampun Tuhan, aku bunuh adikku. Allah itu maha pengampun. Langsung dia ampuni. Tapi dia bilang apa? Aku mana tahu mana adikku. Bisakah kita mendustai Allah? Tidak mungkin toh. Di dunia kita bisa bilang, saya tidak bilang. Orang ini tidak bisa buktikan, saya tidak rekam. Tapi di sana, waktunya nanti tiba. Dibuka itu rekaman, didengar. Kamu tidak ngomong? Ngomong. Karena kita semua ini nanti menghadap kursi pengadilan Kristus. Nggak ada yang lari. Jadi tidak usah takut. Bicaralah yang jujur. Di pengadilan seringkali tidak ada kejujuran. Disumpah lagi. Aku bersumpah, tapi tidak jujur. Ya. Kain di mana adikmu? Aku tidak tahu. Tidak jujur. Berbahagialah orang yang jujur. Hati nuraninya tidak menuduh. Hati nuraninya plong, lepas semua. Senang bisa menghadap hadirat Tuhan. Kalau hatimu tidak menuduh, kamu punya keberanian mendekat kepada Allah. Dan doamu dijawab, dan kamu dipelihara. Paling tidak seringkali Tuhan uji kita sekarang kejujuran kita dalam hal mamon, perkara kecil. Mamon itu cuma perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Nah, mamon inilah yang seringkali menjadi ujian orang gagal. Ini money, duit. Ya. Duit. Yohanes 8 ayat 43 sampai 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iya. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblis itu yang jadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, kamu ini mau suka melakukan keinginan bapakmu. Apa itu? Dusta. Terus? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia pembunuhnya manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, Ya. ia berkata atas kehendaknya sendiri. Iya. Sebab ia adalah pendusta Ya, sebab dan bapa segala Bapak pendusta. segala dusta. Jadi kalau orang berdusta, senang berdusta, maka dia tidak bilang Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di neraka. Itu ya. Tuhan tolong kita. Amin. Yo, coba itu saya tanya anak kecil. Namanya Geva. Dia tidak bisa dusta. Dia mau bicara salah, dia lihat-lihat saya terus. Nah, dari kecil. Didik. Walaupun satu waktu ceplos. Ya, gimana? Siapa namanya itu? Cewek ini, anak cewek. Hah? Maya, punya anak. Siapa? Siapa namamu? Mika. Mika pernah dusta. Dia minta ampun ya. Yo pernah dusta. Guru sekolah minggumu pernah dusta. Hah? Pernah. Semua kita pernah dusta.
Saya tidak pernah dusta? Pernah. Habis dusta, pendeta itu apa? Aduh, salah ini, saya di mimbar ngajar tidak dusta, dia saya dusta. Gimana saudara? Karena itu kalau kita beribadah, melayani, harus punya satu keyakinan. Tidak ada hati yang menuduh. Semua kita tidak sempurna. Semua kita pernah salah. Semua kita pernah jatuh dalam dosa. Tapi Allah yang maha baik mengampuni kita lewat korbannya Yesus. Salib Tuhan, darah Yesus itu membersihkan kita. Dan harus kita, sesudah kita jadi putih, harus dijaga. Makanya tidak hanya pembenaran orang Kristen itu, tapi harus sampai pengudusan. Tidak sampai hanya di halaman, tapi orang Kristen itu harus maju terus sampai di ruang maha suci melalui ruangan suci. Ruangan suci itulah kita diolah supaya satu hari kelak kita jadi pengantin perempuan Tuhan sempurna seperti Tuhan. Seperti Yesus, itu saja kupinta. Dalam jalanku sampai ke surga, aku mau seperti Yesus. Hari ini kita bisa salah, tapi Tuhan firman-Mu menegur saya. Saya tidak marah, saya akui Tuhan itu salah saya. Biar darah Yesus menyucikan kita. Sehingga kita punya keyakinan, percaya, berani menghadap tahta Allah. Ya, ini satu ayat ini kita baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ya. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, Ya. serta mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu. Allah lebih besar dari apa? Dari hati. Hati kita. Terus, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. kita berani menyembah Dia. Kalau ada salah, ada tuduhan di hati, ada dosa yang disimpan, ada kepahitan, ada marah, ada dendam, mana bisa menghadap hadirat Allah, mana bisa memuji, bisa menyembah Tuhan, omong kosong kita. Terus, Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. ya. Jadi kita harus punya keyakinan hati ini plong, sudah dibasuh oleh darah. Siapa yang sempurna tidak salah dengan kata-kata Alkitab. Barang siapa yang sempurna, dia sudah tidak bersalah dalam kata-kata. Di mana itu ayatnya? Barang siapa sempurna, tidak salah lagi dengan kata-kata. Dan Tuhan panggil saya dan saudara seperti Dia. Tidak pernah salah, firman-Nya tidak pernah salah. Kata-katanya tidak salah. Dan kita pun tidak bersalah dalam kata-kata. Sempurna seperti Allah. Itu panggilan gereja. Perhatikan ya. Bukan sukses di dunia. Bukan hanya orang kaya di dunia, orang tinggi, pejabat tinggi. Tidak. Tuhan panggil kita satu hari kelak seperti Yesus. Di dalam perkataan Tuhan tidak ada yang salah. Jadi kalau kita sempurna, maka kata-kata kita juga sudah sempurna. Ya, perkataan yang sempurna menunjuk kepada kita sudah sempurna. Itu kata Alkitab. Nah, kita menuju kesempurnaan lewat melatih mulut kita ini berkata benar. Nah,
Barang siapa sempurna, ia tidak lagi punya kata-kata yang salah. Tuhan tolong kita, mau seperti Yesus? Mau seperti Yesus. Jangan tidak seperti Yesus. Kita dipanggil seperti Yesus, jadi mempelai perempuan Tuhan. Cocok. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Itu sama dengan Adam dan Hawa waktu baru diciptakan, belum jatuh dalam dosa. Sama, gambarnya Allah. Melalui kata-kata, melalui pikiran, melalui hati, Tuhan mau tolong kita semua jujur dan benar. Sebab di sana ada perkataan kita yang direkam. Amin. Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri. Yakin? Mari kita menyembah Tuhan. Seperti Yesus itu saja ku pinta. Sempurna seperti Tuhan. Haleluya. Harus punya keberanian percaya mendekat Allah. Punya keyakinan. Kemarin tadi pagi saya dusta. Saya marah dalam hati kepada seseorang. Saya menyimpan akar pahit. Saya tidak suka orang itu. Saya tidak suka pemusik itu. Mari kita memperbaiki hati kita. Kita juga tidak sempurna. Tapi kita semua merindukan satu hari kelak aku jadi sepertimu Yesus. Sempurna. Manusia dikembalikan seperti waktu dia diciptakan. Itu panggilan orang Kristen. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Siapa mau seperti Yesus? Di dalam Yesus tidak ada perkataan yang salah. Kalau kita tidak salah lagi kata-kata, kita sama dia seperti Yesus. Ku minta dalam jalanku sampai ke surga, saya mau, amin, seperti Yesus, seperti Yesus. Siapa yang mau seperti Yesus? Sucikan mulutku, sucikan perkataanku. Itu saja ku minta.
kepada Tuhan dengan hati yang bebas, punya keyakinan menghadap hadirat Allah, menyembah Dia. Ke surga saya mau, seperti Yesus, seperti Yesus. Tuhan, tolong kami, kata-kata kami, mulut kami, Tuhan. Ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus, kembali seperti semula, seperti Yesus. Allah tidak dusta, tidak pernah berdusta. Allah janji pelihara kita. Allah janji menyediakan air minum buat kita. Allah janji menyediakan makanan buat kita, asal kita hidup jujur dalam kebenaran. Terima kasih firman-Mu Tuhan, menegur hamba-Mu ini nomor satu. Haleluya, haleluya. Sebab hamba juga belum sempurna. Hamba mau sempurna. Hamba mau mengenakan pakaian putih lenang halus. Apa yang dibenci Tuhan harus kami benci. Tuhan benci dosa. Tuhan benci dusta. Seperti Yesus. Mari angkat tangan. Hati yang tidak tertuduh menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Rabbanya Sikarabasa. Angkat hatimu menyembah Dia. Rabbasharabasa. Haleluya, haleluya. Angkat hati saudara, angkat tangan menyembah Dia. Dalam jalan ke surga, aku mau seperti Yesus. Menyembah Dia, memuji Dia layak bagi orang jujur. Memuji-muji Tuhan layak bagi orang jujur. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu saja ku minta, amin. Dalam jalan, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Syarabu, Ya Rabba, Ya Rabba Terima kasih
kasih Tuhan. Berkatalah benar, berkatalah jujur, sebab orang yang seperti itu rotinya disediakan, air minumnya pun disediakan, tidak kekurangan. Kenapa kita kekurangan? Kata-kata kita tidak benar. Haleluya, haleluya. Terima kasih firman buat saya Tuhan. Mulai dari saya, keluarga, kata-kata kami harus benar. Terima kasih. Seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang aku minta Tuhan. Itu saja aku minta dalam jalanku sampai ke sorga. Jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kami diberi kekuatan oleh Roh Kudus, memampukan kami untuk hidup seperti kata firman Allah. Berbicara yang jujur, menolak untung hasil yang gelap. Terima kasih Tuhan. Awasi mulutku, ya Tuhan, supaya mulutku berkata yang benar kata firman-Mu. Awasi mulutku. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tangan saudara. Mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Berkat yang luar biasa, berkat firman Allah. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Pakai kami Tuhan, pakai mulut kami menjadi mulutnya seorang murid yang menguatkan orang, yang menolong orang. Jadilah berkat, menangkan jiwa-jiwa di kesamaan, isikan tempat yang kosong. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati hari ini sampai selamanya, sampai Dia datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.